Halo sahabat YouTube, di video kali ini kita akan belajar tentang expressions. Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa makna dari expressions yang kita ambil dari kamus. Dari sini kita tahu bahwa expression bukan hanya tentang ekspresi wajah, melainkan ungkapan atau ucapan-ucapan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, can I help you? Do you get my point? Excuse me, can you show me where this house is? Ketiga kalimat ini adalah contoh expressions atau ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris. Baik sahabat semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang cara bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, let's bla bla bla. Bla 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 di situ ada titik-titik, bisa kita isi dengan kata kerja. Nah, kata kerjanya bentuknya harus dalam bentuk base form, yaitu yang dikenal dengan kata kerja pertama. Contoh, I'm free this afternoon. Let's go for swimming. Di situ ada kata go, ya, bentuk asli dari kata kerja. Yang kedua, let's come to Lina's party together. Dan yang ketiga adalah let's play a game. Ingat, let's ditambah dengan kata kerja pertama atau base form of the verb. Kemudian untuk menjawab ekspresi ini atau ungkapan-ungkapan ini, kita bisa mengatakan sure, atau kita bisa mengatakan let's go. Yang kedua, do you want to? Kemudian ditambah dengan base form of verb atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, do you want to go to canteen? Nah, di situ ada do you want to go to? Kemudian yang kedua adalah I have a card. Do you want to play? Nah, play itu adalah kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga, do you want to see a movie tonight? Apakah kamu ingin melihat atau menonton film malam ini? Ini merupakan bentuk ajakan kepada orang lain, dan ungkapan ini dalam bentuk pertanyaan. Kemudian untuk menjawabnya kita bisa bilang, karena ini adalah yes no question, kita bilang yes atau no. Yes, kemudian of course. Kalau kita mau menolaknya secara halus, kita bisa mengatakan I'm sorry, I'm busy tonight. Nah, jadi intonasinya agak menurun jika mengatakan penolakan. Yang ketiga, are you free? Ditambah dengan adverbs of time atau kata keterangan waktunya. Kita bisa menggunakan kata for untuk tujuan aktivitasnya, atau to juga sama, nanti yang akan ditambah dengan kata kerja. Contoh, are you free after school? Nah, kalimat pertama ini ditambah dengan adverbs of time yang menanyakan kegiatan yang akan kita ajak nanti setelah pulang sekolah. Are you free this weekend? Ini juga sama. Yang ketiga adalah are you free for dinner on Saturday night? Di situ kita menggunakan kata for untuk keperluan dinner atau makan malam on Saturday night. Nah, itu adalah kata keterangan waktunya, yaitu pada Sabtu malam. Kemudian are you free to get a cup of coffee? Nah, ini langsung menggunakan kata to dan langsung diucapkan tujuannya, yaitu aktivitasnya, yaitu untuk minum, atau kita bisa bilang nongkrong bersama minum kopi.
Nah, karena bentuk dari ungkapan ini adalah yes no questions, kita bisa menjawab yes atau no. Yes untuk bersedia untuk pergi karena kamu punya waktu luang. No untuk kamu menolaknya karena kamu mungkin punya urusan yang lain. Yang keempat, are you doing anything? Are you doing anything? Nah, kalimat seperti ini, ungkapan ini seperti ungkapan-ungkapan sebelumnya, ini membuka ajakan dengan menanyakan kesibukan atau waktu luang. Sama dengan kata are you free, itu juga sama. Nah, ini lebih casual, lebih umum digunakan. Ya, umum digunakan. Are you doing anything this weekend? Sama ditambah dengan kata keterangan waktu. This weekend. Contoh selanjutnya yaitu are you doing anything later? Are you doing anything later? Are you free for dinner on Saturday night? Are you free for dinner on Saturday night? Yang kelima, what are you up to? What are you up to? Ini adalah pertanyaan casual. Casual berarti ini umum, common digunakan. Sama ini juga merupakan pertanyaan untuk membuka ajakan. Kemudian pertanyaan ini sama dengan pertanyaan what are you doing atau what is your plan, ya. Contoh, what are you up to this afternoon? What are you up to this afternoon? Apakah kamu punya rencana siang ini? Bisa berarti seperti itu. Atau apa yang akan kamu lakukan siang ini bisa seperti itu. Nah, di situ ada kata keterangan waktunya. What are you up to after school? What are you up to after school? Jadi membacanya yaitu antara to dan after school itu dipisah karena after school itu adalah kata keterangan waktu. Pertanyaan utamanya yaitu what are you up to? What are you up to after school? Number 6. Come blah 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 with me. Or di situ ada kata as dan to di dalam kurung. Ini adalah merupakan ajakan secara langsung dalam bentuk command atau perintah atau kalimat perintah. Nah, contohnya yaitu come studying with us. Ayo, mari kita belajar bersama-sama. Kemudian contoh yang lain adalah come to a movie with me. Nah, ini untuk mengajak menonton film bersama dengan saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini karena dalam bentuk comment, kita bisa meresponnya dengan kata sure. Why not? I'm sorry. Tujuh. Wanna grab blah blah blah. Wanna grab blah blah blah. Nah, biasanya kalimat ini, ungkapan ini digunakan untuk mengajak seseorang untuk menikmati drinks, minuman, atau food, makanan. Contohnya adalah wanna grab lunch, wanna grab lunch, wanna grab teh racik. Kalau di Indonesia kita kenalnya minuman teh racik. Wanna grab teh racik. Nah, untuk kasus ini wanna grab a movie itu tidak bisa. Maka movie di sini ditulis dicoret. Wanna grab a movie? Kedelapan. Why don't we? Contoh, why don't we go for hiking this weekend? Di situ ada kata go for hiking this weekend. Jadi titik-titik itu harus diisi dengan kata kerja bentuk pertama. Why don't we go for hiking this weekend? Why don't we order food online?
Why don't we order food online? Kemudian kalimat yang lainnya adalah why don't we study together tonight? Ini adalah untuk menyatakan pendapat untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan kata sure. Good idea. Kalau tidak bisa, kita bisa menolaknya dengan kata I'm sorry, I can't. Mungkin kalau ada urusan tertentu kita bisa menyatakannya, yaitu I'm sorry, I can't. I have to help my mother tonight. Kesembilan, how about we blah blah blah. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah kata we. Ya, how about we have lunch together this afternoon? Ini adalah menyatakan ide, pendapat, ya, atau suggestion, saran untuk melakukan sesuatu bersama-sama. How about we have lunch together this afternoon? How about we make a cake in my house tomorrow? Mungkin karena kamu kosong, saya kosong, bagaimana kalau kita membuat cake di rumah saya besok? How about we play chess? Ya. Mungkin dalam keadaan kamu boring, temanmu boring, kamu bisa memberikan saran untuk bermain catur bersama-sama. Kita bisa meresponnya dengan kata sure. Good idea. Yang ke-10. Would you like to blah blah blah. Would you like to ini merupakan polite expressions atau ungkapan yang sopan kepada orang lain. Contohnya adalah would you like to come for dinner in my house? Would you like to come for dinner in my house? Yaitu mengajak orang lain untuk datang makan malam di rumah saya. Would you like to taste it? Ketika kamu sudah selesai masak, kamu ingin seseorang mencicipinya, maka kamu bisa mengatakannya, would you like to taste it? Ini berarti bahwa kita menginginkan seseorang untuk melakukan hal lain untuk kita. Would you like to taste it? Would you like to sing a song for me? Would you like to sing a song for me? Maka jawabannya adalah sure. Oke. Maka kalau untuk menolak kita bisa mengatakan I'm sorry, I can't. 11. We should get together sometime. We should get together sometime. Di sini tidak ada aktivitas khusus untuk melakukan sesuatu karena di sini adalah ungkapan yang di situ tidak ada rencana atau no future plans, ya, no future plans. Kemudian ini adalah saran kepada seseorang untuk melakukan sesuatu bersama-sama di masa yang akan datang. Nah, contohnya adalah I haven't seen you for years. We should get together sometime. Kita itu belum pernah ketemu loh bertahun-tahun. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Ini adalah merupakan saran bahwa kedepannya ketika kamu punya waktu luang, saya punya waktu luang, kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Contohnya mungkin makan siang bersama atau kita bisa hang out bersama, saling tukar pikiran dan bercerita. Nah, kita bisa menggunakan ungkapan we should get together sometime. Kemudian kita untuk merespon ungkapan ini kita bisa mengatakan sure. Oke. Kemudian di sini kita tidak ada pilihan rejection, tidak ada pilihan untuk rejection, penolakan. Jadi kita bisa mengatakan sure atau okay atau yes, oh that's good idea. Itu adalah merupakan responnya. Kita tidak akan pernah bilang no. Itu berarti kalau kita menjawab no berarti kita tidak ingin bertemu dengan orang yang mengucapkan ini. Jadi makanya di sini no rejection for this expressions, oke? Demikian beberapa ungkapan yang bisa saya sampaikan tentang cara bagaimana
mengajak orang lain atau seseorang untuk melakukan sesuatu. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Bye-bye.